Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Sehat selalu. Teman-teman semua sudah berjuang di Selkom tahap kedua ya untuk formasi P3K Guru. Semangat berjuang dan semangat melihat informasi kelanjutannya yang insya Allah kita semua menunggu pengumuman hasil akhirnya ya teman-teman ya. Baiklah teman-teman semua, karena banyak sekali yang masuk ke kami yaitu pertanyaan-pertanyaan seputar Selkom kedua, baik di DM, Messenger, atau di WhatsApp grup atau WhatsApp langsung ke admin. Teman-teman semua, mungkin ini penjelasan sedikit untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami. Silakan teman-teman bisa menyimaknya. Barangkali pertanyaan ini termasuk ke dalam pertanyaan yang teman-teman sedang tunggu jawabannya. Oke. Pertanyaan yang pertama, urutan kelulusan peserta Selkom kedua P3K Guru itu seperti apa sih? Nah, kemudian ini saya mengutip di Menpan sendiri langsung di websitenya, yaitu kelanjutan kelulusan akhir si Selkom 1, Selkom 2 dan sampai dengan Selkom ketiga menggunakan masih kategori ya teman-teman semua ya. Jadi nilai ambang batasnya berurutan. Yang pertama yaitu di kategori 1, teman-teman, kategori 1 itu adalah ambang batas kalau misalkan guru SD itu 320. Kalau misalkan guru SD 320 ya teman-teman ya. Ini kategori 1 tuh ambang batas yang ada di Permen RB yang pertama. Oke. Kemudian kategori 2 yaitu untuk 50 tahun ke atas, dan kategori 3 itu adalah setelah penurunan atau pemberian afirmasi 10% untuk seluruh jabatan guru ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara ngitungnya nih Mas, kalau misalkan saya 320 dan lawan saya 270 dan siapa dulu yang akan di ranking. Jadi teman-teman di sini sudah ada ambang batasnya itu secara berurutan ya teman-teman ya. Jadi yang pertama diprioritaskan adalah kategori 1. Kemudian jika kategori 1-nya tidak ada yang menempati, maka kategori 2. Kalau kategori 2 tetap tidak ada yang bisa menempati, baru ke kategori 3. Oke, misalkan A nilainya adalah 270, kemudian B nilainya adalah 325. A dan B ini bersaing satu formasi di SD Z. Nah, kemudian mana dulu yang harus kita ambil? Yang pasti akan diambil adalah si B ini, karena dia menduduki kategori 1 passing grade-nya. Oke, dan yang A dia bisa mengikuti lagi di tahap ketiga. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan A-nya ternyata 270, B-nya ternyata 280, tapi yang C-nya itu dia 270 plus 50 tahun. Nah, misalnya seperti ini. Nah, berarti yang akan diambil adalah yang C. Kenapa yang C? Karena kategori 1 itu tidak ada. Yang 320 kita lagi hitung-hitungannya guru SD ya teman-teman ya. Kemudian kategori tidak ada, langsung ke urutan kedua yaitu kategori 2, yaitu 50 tahun ke atas yang kompetensi teknisnya tidak ada, hanya menso dan wawancara. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, karena A dan B itu termasuk kategori 2, jadi yang diutamakan adalah A dan B itu kategori 3, maka yang diutamakan adalah C itu kategori 2. Oke, itu urutan kelulusan peserta Selkom kedua P3K Guru. Jadi sekarang kalau misalkan nilainya sudah di atas kategori 1 dan kategori 3, silakan teman-teman bisa nanti ada bekal lah untuk melihat kelulusan atau pesaing kita, apakah pesaing kita lebih tinggi daripada kita atau pesaing kita lebih rendah daripada kita. Ya, oke. Kemudian pertanyaan kedua masih dipertanyakan, yaitu sekolah induk dan non induk itu masih prioritas atau tidak. Nah, jadi sekolah induk dan non induk itu sudah tidak ada prioritas ya teman-teman ya. Jadi ini bebas daftar, bebas bertarung ya teman-teman ya. Jadi sekolah induk dan non induk dia sama-sama bisa bersaing. Oke. Dan ada lagi nih
Yang nomor 3 pertanyaannya adalah jika ada peserta ijazahnya berbeda dengan jenjang yang dilamar, apakah dia tetap lulus mengisi formasi? Ada pertanyaannya ijazah, yang pertama itu tentang ijazah. Kemudian yang kedua adalah tentang serdik. Oke. Ijazah misalkan. Ijazah itu kan kalau misalkan dia ijazahnya matematika ya, matematika. Kemudian ketika dia membuka SCASN ternyata formasinya ada yang keluarnya SD, formasi SD, maka dia bisa melamar di SD. Ya, karena linearitasnya matematika masih bisa di SD. Oke. Itu misalkan contoh. Kemudian ada lagi nih yang bertanya, apakah serdik guru matematika ketika dia melamarnya ke SD, apakah serdik matematikanya bisa digunakan atau tidak? Nah, jadi saya bisa mengatakannya bisa dan tidak bisa, kita lihat di surat yang ada di samping ini teman-teman semua. Oke, linearitas yang dimaksud di sini adalah kesesuaian antara bidang studi ijazah dengan bidang studi sertifikasi guru sebagai berikut. Oke, kalau dia guru kelas SD, kodenya kan 027, maka dia bisa masuknya adalah pertama PGSD, psikologi, IPA atau IPS, matematika. Karena dia guru matematika dan di sini linearitasnya ada matematika, maka serdik di guru matematika ini bisa digunakan di SD, yaitu afirmasinya 100% ya. Di teknisnya ya, 500 berarti nilainya. Oke, ini silakan bisa dibaca di guru SD itu apa saja yang linear, dan guru-guru yang lain juga bisa dilihat. Oke, itu bisa menjawab kegalauan teman-teman semua. Kemudian di nomor 4, apakah guru swasta bisa menggeser guru negeri induk? Iya, bisa menggeser. Kalau misalkan guru swasta nilainya lebih besar daripada guru negeri induk tersebut, karena tidak ada guru induk dan non induk sekarang ya di tahap kedua ini. Kemudian nomor 5, bagaimana nasib kami yang belum lulus di tahap kedua? Teman-teman yang belum lulus jangan berkecil hati, karena insya Allah ada tahap ketiga. Oke, di tahun berikutnya. Mudah-mudahan secepatnya bisa dilaksanakan supaya teman-teman bisa lebih meyakinkan lagi bahwa tahap 3 memang ada. Ya, kita sama-sama menunggu tahap 3 di situs resminya nih teman-teman, dan diupload di Instagram yang memang dia termasuk ke dalam Ditjen GTK dan yang lainnya. Jadi supaya tidak hoax ya teman-teman ya. Kemudian nomor 6, apakah afirmasi masih berlaku? Ya, afirmasi masih berlaku. Seperti nilai sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan maka 100%. Kemudian usia di atas 35 tahun dia dapat afirmasi 15%. Kemudian penyandang disabilitas dia mendapatkan afirmasi 10%. Dan THK 2 dia mendapatkan afirmasi 10% juga. Oke, itu afirmasi masih digunakan atau diterapkan di Selkom kedua ini. Kemudian nomor 7, kapan pengumuman kelulusan tahap 2? Jadi pengumuman kelulusan tahap 2 itu kalau misalkan tidak diundur yaitu tanggal 16 Desember ya teman-teman ya. Jadi dari sekarang kurang lebih seminggu ya, atau 6 hari lagi untuk ke tanggal 16 ya. Kalau misalkan video ini diupload berarti antara 4 hari ke depan. Oke. Kemudian nomor 8 yang banyak banget ditanyakan yaitu kapan tahap 3 dimulai. Teman-teman semua, tahap 3 dimulai itu tahun berikutnya. Ya, tapi untuk bulan itu belum keluar. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku udah tahu bulannya kapan, berarti itu masih hoax ya teman-teman ya, karena Panselnas sendiri belum memberikan arahan tentang pelaksanaan seksi ketiga ini, tahap ketiga ini bulannya kapan, kemudian tanggalnya berapa itu belum diumumkan. Yang pasti yang udah pernah dikatakan oleh Ibu Profesor Nunuk juga, tahap 3 itu dimulainya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2022. Oke, teman-teman semua, ini mungkin yang bisa saya jawab. Mohon maaf bila ada salah persepsi, boleh silakan di kolom komentar. Ada yang ingin ditanyakan juga silakan di kolom komentar. Terima kasih, semoga sukses dan terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.